biji kacang hijau kan nggak langsung tumbuh ya hari ini. Betul. Jadi dia butuh waktu untuk sampai akhirnya dia tumbuh berkembang, dia butuh environment yang bagus, dia butuh nutrisi, pupuk yang baik. Mereka harus mau bersabar untuk menikmati prosesnya. Karena Hai semua, kembali lagi dengan aku Ellen di Bliss Unwrap di Bliss Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis-bisnis perjalanan orang-orang yang menginspirasi kalian semua, dan juga tentang pembahasan tentang kuliner, mungkin bisa industri atau banyak yang bisa membuat kalian jadi pembelajaran. Dan kali ini aku mengundang Chef Lulu. Thank you. Dan juga boleh awal perkenalan dulu Chef Lulu. Oke. Saya Lulu Adini Rawati, saya Head Pastry Chef di Lady Eve Patisserie. Oke. Chef, awal boleh nggak Chef perkenalan? Kan itu kan dari Lady Eve kan? Nah, awal menjadi chef tuh gimana sih Chef? Kalau aku boleh tahu. Kalau awal menjadi chef itu pertanyaannya agak tricky ya. Mungkin bukan awal menjadi chef ya, tapi awal kenapa akhirnya ada di bidang ini. Oh, oke. Jadi seperti biasa, gara-gara kuliah, sekolah, kemudian jalurnya memang pastry. Setelah itu kerja di industri, dan kebetulan memang industri yang saya masukin di sini retail. Bedanya gitu aja. Wow. Jadi bedanya saya start dari retail dan dari fast consumer goods. Jadi itu yang membuat prosesnya agak berbeda ya. Mungkin kalau rekan yang lain berpikir bahwa chef itu datangnya harus dari industri yang istilahnya kayak dari hotel, restoran gitu. Yes, itu memang ya bisa. Tapi jalur yang lainnya juga memungkinkan. Oke. Terus untuk yang jalur berbeda itu bagaimana tuh Chef yang tadi bilang? Kan jalur berbeda nih. Gimana tuh? Boleh jelasin lagi nggak lebih dalamnya lagi? Sama halnya dengan bidang yang lain ya. Iya. Bidang yang lain ini pasti akan ada orang yang menjadi profesional sebagai pelaku, tapi ada yang berdiri dari sisi supplier, contohnya. Tapi ada juga yang bisa berdiri dari sisi entertainer, kayak influencer. Walaupun bidangnya adalah culinary. Nah, apakah semua orang ini bisa disebut chef? Bisa ya dan tidak. Tergantung dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka hanya sebagai influencer, hanya mereview misalnya contoh, dan tidak melakukan sesuatu yang aktif yang berkaitan dengan si bidang tersebut, yang sifatnya kan di sini industrinya kan masak ya, bikin sesuatu ya. Iya, benar. Ini bukan chef, udah pasti. Nah, contohnya kalau misalnya kalau saya misalnya kemarin hanya ada di R&D aja, tapi tidak juga turun ke bisnisnya, misalnya apa ya, tidak sebagai pelakunya. Nah itu juga bukan chef, itu orang lab. Gitu. Nah gitu. Contohnya lagi adalah misalnya walaupun lulusan perhotelan juga ya, kita akan sebut lulusan perhotelan, anak pastry atau anak kitchen, begitu lulus dia masuknya ternyata kerjanya di bank, itu juga bukan chef gitu. Jadi intinya bagaimana orang bisa menjadi seorang chef itu ya karena balik lagi mereka melakukan sesuatu yang aktif, kegiatan aktif yang terkait dengan si industrinya itu sendiri. Aktif untuk meng-create, aktif untuk membuat, terjun langsung. Nah seperti itu. Jadi endingnya pada satu titik ini akan menjadi sebuah pengalaman, ini akan menjadi sebuah background sehingga menjadi suatu kesepakatan bahwa orang ini sudah memiliki skillnya dan sudah teruji dalam satu periode tertentu ini. Kalau buat saya itulah namanya chef. Nah, ngomong-ngomong tadi kan chef udah bilang pengalaman dan background nih. Boleh lebih dalam lagi ya untuk chef sendiri, Chef Lulu nih, pengalaman background kan katanya jauh nih dari untuk ngomongin chef menjadi sebelum chef nih. Boleh nggak untuk jelasin lagi untuk pengalaman backgroundnya bagaimana? Jadi kalau background saya, kebetulan memang background saya sih sudah sesuai ya. Jadi maksudnya dunianya juga udah dari perhotelan, sekolah di perhotelan, jurusan pastry. Tapi memang ketika awal berkarir, memang saya memilih untuk tidak masuk ke hotel. Itu kenapa? Karena pada waktu itu saya punya satu ketertarikan yang lebih ke arah manajerial. Jadi akhirnya saya ikut dari suatu training program, waktu itu executive training program dari sebuah company retail. Nah, disitulah manajerial. Tapi ketika saya kemudian berpindah ke distribution company, nah di sini kan technical chef ya tadi kan ya. Iya, Jadi agak berbeda, berbeda banget. Karena akhirnya saya masuk lagi ke dunia yang mau nggak mau saya harus benar-benar terjun langsung ke bawah sebagai pelaku. Jadi
saya pergi ke customer, saya ngecek, saya jadi montirnya, Ah. gitu. Artinya kalau kapasitas saya sebagai montir berarti saya harus punya kemampuan untuk mengkoreksi, mengeksplorasi, Iya, membereskan sesuatu yang salah menjadi benar. betul. Nah, akumulasi inilah yang terjadi gitu sampai akhirnya di pekerjaan tersebut saya ketemu dengan technical chef lagi lainnya yang dari kemudian kan distribution company ini kan membawa banyak brand ya. Dan Betul. brand-brand ini adalah brand-brand yang sifatnya international brand Oke. yang dipakai langsung di dapur profesional pastry Oke. gitu dan kitchen juga. Nah, saya ketemu dengan mereka dan ini yang akhirnya menjadi influence buat saya. Jadi influence ini akhirnya membuat saya punya basic knowledge terhadap satu produk yang awalnya mungkin sebelumnya lebih ke managerial side, Oke. kali ini menjadi lebih banyak, lebih lebar lagi dari sisi teknikalnya. Mau nggak mau kan harus ngerti lebih lagi, Betul. harus tahu, harus know how untuk suatu produk, Betul, nah betul. kayak gitu. Sampai akhirnya saya sudah tidak lagi di industri, saya create my own business. Nah, Oke. inilah yang akhirnya menjadi landasan ke bisnis yang sekarang ini. Oke. Nih ngomong-ngomong perjalanan bisnis ya chef ya. Gimana sih awal-awal chef membangun bisnis? Awal membangun bisnis biasanya ya. Jadi kalau awal membangun bisnis ya nggak bohong ya, karena kan karena saya banyak handle customer ya pada waktu itu. Jadi saya ngeliat bahwa saya bikin buat customer bisa kok, nggak bisa sih kalau garis sendiri gitu. Iya, iya, iya. Enggak, sesimpel itu awalnya. Jadi sesimpel itu. Lalu akhirnya ketika diputuskan untuk 100% pindah ke sana, semua yang pengalaman yang sebelumnya sudah ada itulah yang terpakai. Oke. Nah, jadi akhirnya adalah si Lady Eve ini, terjadilah dia di sana. Hanya saja memang di sini saya banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya eksplorasi ya. Oke. Eksplorasi. Jadi satu saya sudah punya satu konsep misalnya contoh Lady Eve ini kan American style sebenarnya. Tapi American style ini ada punya tambahan-tambahan knowledge dari yang French-nya punya style atau Indonesia punya style seperti itu. Jadi combine semuanya sampai akhirnya jadilah si Lady Eve ini dengan berbagai macam produk. Oke. Sebelum kan ngomongin tentang Lady Eve nih ya chef ya. Ada nggak eksperimen sebelum kayak menjadi brand ini eksperimen untuk customer kayak gitu? Ada, sebenarnya ada. Karena to be honest, Lady Eve-nya ada gara-gara ada satu project yang ditolak oleh customer. Oh. Jadi ada satu project yang Oke. jadi ini customer luar kota ya. Kemudian Oke. kita bikinkan satu konsep, lalu di reject sama beliau. Nah, akhirnya saya pikir pada waktu itu ya mungkin terlalu iseng ya. Gitu. Kenapa enggak sih dieksekusi aja? Akhirnya dieksekusi dan it was good gitu maksudnya dan hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus, ternyata running well gitu. Itu tadi. Udah dari situ awalnya menuju yang lainnya. Wah, menarik banget. Terus untuk ngomongin Lady Eve nih, kenapa chef lebih memilih berkarir sendiri daripada Berkarir sendiri. Freedom kali ya. freedom ya? Freedom karena pada sampai satu limit pasti kan kita ngerasa bahwa dari kondisi yang ada dan segala macam kita ngerasa bahwa ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan satu kebebasan yang lebih lagi tanpa ada batasan ini itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, Iya. ibaratnya buat kita. Pemikirannya sesimpel itu pada awalnya, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Karena ternyata bikin bisnis susah banget tuh. Banyak proses ya teman-teman ya. Jadi Edit ya. complicated. Aku pengen tahu kayak hal apa yang bisa chef lakukan untuk ke orang-orang untuk sampai sekarang menjadi chef ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang dalam artian dalam konteks freedom tadi ya? Sebenarnya gini, apapun itu orang punya alasannya yang berbeda-beda ya, itu maksudnya untuk menjalani satu proses itu. Apakah karena ada situasi tertentu, ada target tertentu, atau ada keinginan tertentu. Nah, ini berbeda dengan kita lagi ngomong sisi bisnis ya. Iya. Ngomong sisi bisnis. Jadi orang ada punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nggak semua orang tuh sama gitu kebutuhannya. Betul. Nah, jadi pada waktu itu kenapa saya akhirnya memilih untuk berbisnis? Karena mungkin saya ada di tahap di mana saya mulai ngerasa jenuh. Oh, oke. Ya, jenuh dalam artian
ini challenge-nya apa lagi? Oke. Gitu maksudnya. Saya sudah bisa nih, saya udah ngerti, saya sudah sambil merem pun saya bisa gitu maksudnya. Jadi apalagi gitu. Nah akhirnya ketika satu kondisi ini kita merasa kita sudah mampu kan pasti kita butuh another challenge. Betul. Nah jadi yang terjadi dengan si Lady Eve ini adalah challenge yang dieksekusi. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kan kita ada orang yang mungkin merasa punya challenge, Betul. tapi tidak mau bergerak karena takut A, B, C, D. Itu wajar. Oke. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Dan akhirnya memilih jalur yang tertentu gitu ya misalnya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat saya adalah ketika saya merasa ter-challenge seperti itu, saya ngerasa bahwa saya harus eksekusi. Karena kalau tidak saya eksekusi, nanti saya nyesel nih. Saya nyesel begini begitu. Gimana kalau nanti itu? Apapun hasilnya sebenarnya at the end of the day, tetap lebih baik kita do something dengan sesuatu yang jadi mimpi kamu gitu maksudnya. Benar. Daripada cuma diem, lalu at the end gitu ketika udah usia nanti 60-an, aduh harusnya begini ya, harusnya begitu. Nyesel juga Betul. karena Walaupun kadang-kadang jalan hidup itu kita nggak pernah tahu. betul. Apakah ini akan berhasil atau enggak? Iya. Nggak apa-apa. Karena ketika kita sudah mengeksekusi, at least kamu tahu. Gitu. Mungkin pelajaran hidupnya dari bisnis ini ada pelajaran hidup yang lain gitu. Betul, Nah betul, itu betul. sesimpel itu aja sih kalau buat saya. Ngomongin perjalanan hidup nih chef, ada nggak yang chef yang pernah nggak lupain dalam perjalanan hidup chef dalam mencapai sesuatu yang sampai sekarang nih, sampai ke branding ini? Perjalanan hidup yang tidak saya lupakan. Proses kali ya. Jadi proses untuk menjadi hari ini, saya akan bicara mental kali ya. Bener, boleh banget. Jadi hari ini kan banyak banget orang yang terinspirasi ingin punya bisnis and then boom gitu loh. Iya, bener. Tapi yang mereka lupakan bahwa ini adalah proses. Tidak semuanya berjalan seperti kehendak kita manusia gitu. Kadang-kadang kehendak Tuhan yang berjalan. Bener. Jangan sampai ya itu agak ngeri gitu. Nah jadi kita berbicaranya adalah mentality. Oke. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam prosesnya, kadang-kadang gini deh. Ada satu kondisi pernah ketika saya masih bekerja di distribution company, saya tuh ngalamin di mana saya tuh kerja, waktu itu food show. Saya tuh kerja, saya sudah ada di hotel itu jam 5 pagi. Wah. Jam 5 pagi, bukan soal di situ, masalahnya bukan di situ. Oke, Jam apa 5 tuh? pagi preparation segala macam langsung bawa ke Kemayoran waktu itu KRJ kan. Oke. Kok KRJ? Food Hotel Exhibition ya, FHE. FHI. Jadi dibawa tuh seharian kerja, sore-sore jam 4, jam 5 deketin closing kita pulang. Oke. Pulang. Dan pulang itu pulang hotel, bukan pulang ke rumah. Ke hotel, preparation lagi. Saya pulang dari hotel jam berapa? Jam 2. Oke, nggak ada tidur ya? Yes. Saya itu pulang lagi ke rumah. Saya itu nanti jam 5 udah sampai lagi di sana. Nggak ada tidur chef. Jadi tidur ya ada. Nggak ada. Tidur ada. Oke. Pekerjaan kita bisa seperti itu. Dan itu terjadi nggak cuma sehari tapi berhari-hari. Oke. Sampai saya punya kuku tuh ya, apa ya namanya tuh, yang kuku kaki itu sampai hitam. Oh, kayak cantengan gitu? Enggak. Bukan cantengan, jadi kayak pembuluh darahnya pecah gitu ya. Masuk ke dalam. Iya, karena Luka di dalam. betul, karena berdiri terlalu lama, saking nggak berasanya. Oh, gitu. wow. Jadi industri itu kadang-kadang membutuhkan satu kondisi di mana kita memang harus siap untuk terjun dengan apapun kondisi yang ada. Dan ini tergantung dengan, ya inilah mentalitas gitu. Jadi nggak cuma untuk pekerjaan di dunia yang ini, tapi untuk banyak pekerjaan yang lain. Dan di sini dibutuhkan apa? Komitmen. Nah, kalau mentalnya nggak ada dan nggak punya komitmen, udah deh kelar dari hari pertama ngilang. Benar. Jadi yang apapun itu, mentalitas, komitmen, itu yang akan menjadi fondasi awal dari si karakter. Sehingga ketika nanti dia mau build sesuatu atau dia bekerja di mana, ini yang akan jadi pembeda antara orang yang satu ini dengan orang yang lainnya. Ngomongin komitmen nih chef. Komitmen tuh kalau menurut seperti untuk diri chef tuh kayak gimana sih komitmen? Aduh berat ya. Komitmen. Jadi komitmen itu gini ya.
kita pasti punya, ketika kita menjalani sesuatu, pasti kita punya suatu standar-standar tertentu ya. Betul. Kadang-kadang kalau dan standar-standar ini yang akan membantu kita untuk mencapai satu titik. Oke. Ada etika di situ, Betul. ada kemauan untuk bekerja dan banyak faktor ya, ada etiknya juga lah, komitmen ini. Jadi ketika kita bekerja, jangan cuma karena perkara. Ini contoh paling sering kejadian. Hanya perkara. Kalau yang dicari, saya pernah ada satu kondisi di mana saya melihatnya begini. Kadang-kadang orang terlalu sibuk untuk mengejar koma di belakang, Betul. tapi tidak melihat target di akhir. Koma itu maksudnya gini. Contohnya kita bekerja nih. Oke. Kerja, kita pakai angka berandai-andai. 1 juta nih. 1 juta nih ya, jadi contoh. Langsung ada tawaran nih. Oke. Mau nggak nih? Padahal kerja baru 3 bulan. Oke. Mau nggak nih 1,5? Pindah langsung. Langsung nanti, dan pola ini terulang. Jadi yang dikejar koma di belakang. Nanti naik 1,5, nanti naik 1,7, 1, sekian. Tapi ada satu orang nih, yang dia kejar adalah skills, ilmu, proses. Kalau yang dia kejar itu, berarti dia harus komit dong. Betul. Dia harus punya komitmen di mana saya untuk melakukan ini, saya harus punya satu target yang nggak cuma dinilai dari uang, tetapi dari sisi knowledge. Betul. Atau pengalaman kerja. Karena yang dicari seperti itu. Karena kalau yang dia kejar koma, at the end of the day, 10 tahun nih, yang satu ini hanya akan jadi staff biasa yang ngejar koma-koma di belakang. Betul. Dan gak kemana-mana, ilmunya serba nanggung. Muter. Yes, muter. Karena ilmunya serba nanggung. Baru 3 bulan, baru 6 bulan, udah kayak gitu. Tapi cuma di sini. Tapi yang satu ini, yes, dia menderita nih. Oke, iya benar. Tapi dia punya satu target yang jelas untuk saya mau seperti ini dan mau seperti itu, gitu misalnya. Dan itu kan butuh komitmen, satu keteguhan hati di mana standar itu berlaku. Gak cuma karena diiming-imingin uang, gak cuma karena diiming-imingin tidur yang lebih banyak, tapi dia mau lakukan ini karena dia lihat ada di belakang. Dan akhirnya setelah 10 tahun, yang satu sudah jadi executive chef, contoh, yang satu ini tetap aja di situ. Masih karyawan. Betul. Oke. Ngomongin apa tadi kayak ngomongin kan komitmen udah nih. Kayak pencapaian. Pencapaian seseorang menurut chef tuh kayak mana? Pencapaian untuk menjadi lebih baik menurut chef. Pencapaian itu punya banyak sisi. Ini omongan orang yang sudah berbisnis ya. Karena gini, pencapaian itu bisa dinilai dari banyak hal. Kalau kita cuma melihat pencapaian itu hanya dari sisi uang, itu bisa ya dan tidak. Jadi pencapaian itu tergantung yang kamu cari apa. Yang kamu cari, misalnya saya pengen jadi the best pastry chef misalnya di Asia, Chef Ardika contohnya. Jadi yang akan dilakukan apa? Dia kan harus selalu up to date, dia harus tambah, dia punya ilmu, dia punya curiosity, harus apa istilahnya, harus ada di level yang paling max. Karena sebenarnya dicari bukan untuk si title-nya, tapi itu untuk dirinya sendiri. Jadi gitu. Jadi kalau buat saya sih pencapaian itu sangat tergantung dari apa perspektif kamu terhadap kamu mau jadi apa. Kamu tuju, apa yang kamu target. Gitu. Kalau ini bisnis, pencapaian kamu pengen misalnya outlet ini pengen dapat income misalnya 100 juta satu hari. Bisa, boleh. Tapi ketika pencapaian ini nyampe, tetapi ini tidak didorong dengan semua infrastruktur yang baik, infrastruktur yang baik, komunikasi yang baik, ini nyampe. Tetapi organisasi kacau berantakan. Karena yang akhirnya pencapaian ini adalah hanya menjadi pencapaian pribadi, bukan pencapaian bareng-bareng. Benar. Gitu. Ini contoh ya kalau gitu. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu mengorbankan semua faktor untuk mendapatkan pencapaian hanya dari sisi kamu. Tapi tidak melihat yang lain-lainnya. Jadi pencapaian itu akan selalu lebih indah kalau kita ini sifatnya sesuatu yang dilakukan bisa bersama-sama. Gitu. Maksudnya dengan melibatkan semua orang. Ataupun juga pencapaian ini yang sifatnya kalau ternyata pribadi, diukurnya dari sesuatu yang sifatnya
komitmen tadi. Oke. Ada komitmen, ada satu target yang jelas, seperti itu. Jadi, itu tadi, nggak cuma sekedar, "Oh ya, saya mau jadi the best," tapi nggak do nothing gitu. Cuman kayak down gitu. Dan balik lagi, pencapaian akan selalu lebih indah kalau misalnya ini juga apa yang kita targetkan berhasil, tapi juga melibatkan the whole team. Oke, ngomongin itu perspektif nih, tadi kan udah kayak komitmen, perspektif. Menurut chef kan udah cemplung nih dalam dunia chef nih. Perspektif orang-orang dalam chef tuh kayak gimana sih? Kayak pandangan orang Terhadap chef. terhadap saya? Iya. Nyentrik mungkin. Rebellious somehow. Wah, kenapa tuh rebelliousnya itu? Keras kepala mungkin. I don't know, mungkin karena cara saya mengeksekusi sesuatu adalah saya mencoba untuk berada di luar satu framing yang harusnya begini, nggak boleh begini. Nah, saya coba taruh perspektifnya, saya lemparkan keluar gitu. Ya, kenapa enggak gitu maksudnya. Jadi mungkin buat beberapa orang, kalau perspektif orang melihat saya, mereka akan melihatnya adalah apa ya istilahnya, saya ini idealis. Oke. Somehow. Saya ini terlalu brutal ketika berbicara. Oke. Gitu. Tapi gimana dong? Emang nyatanya gitu ya. Saya apa lagi ya mungkin? Ya, I think ada orang-orang yang akan melihat bahwa saya ini kreatif. Gitu. Oke. Nah, ngomongin kreatif. Dalam pemikiran chef tuh kreatif tuh seperti apa? Free your mind. Free all mind? Free your mind. Oke, jadi jangan kepentok dengan sesuatu batasan gitu. Kadang-kadang batasan itu ada untuk diseberangin, sesimpel itu. Oke. Seru banget. Terus ada nggak sih untuk menurut chef itu tantangan dalam kayak menjalankan sebagai title chef nih untuk chef sendiri? Tantangan, title chef. Tantangan. Ada nggak tantangan gitu? Kayak membawa status chef seperti saat ini? Apapun itu kan status profesional itu kan datang karena satu kemampuannya. Kemampuan itu tidak hanya kemampuan untuk mengeksekusi si produknya, tapi juga kemampuan berkomunikasi dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh people. Dalam artian di sini kalau kita contoh, saya akan mungkin misalnya menjadi chef kalau misalnya saya tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan secara umum di industri gitu maksudnya. Jadi saya rasa sih challenge buat kita yang para profesional ini adalah to keep in the pace dengan apa yang ada di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, lalu juga being profesional itu juga nggak mudah karena di situ ada banyak pengorbanan juga ya, karena apalagi udah profesional, leader pula. Di sini kan ada pengorbanan terhadap waktu, ada pengorbanan terhadap komitmen at the end of the day. Jadi harus orang-orang yang punya good commitment, mentality yang bagus, dan punya curiosity-nya terhadap apa yang sedang berkembang di dunia profesional ataupun di masyarakat. Sehingga skill ataupun ilmu dan apapun yang dipunya itu akan selalu growing. Dan tidak pernah untuk merasa terlalu, udah gue udah ahli nih, gue udah ini gitu. Akhirnya nggak mau updating dan akhirnya arogan gitu ya. Itu yang harus dihindari. Karena kenapa? Ketika orang merasa dirinya sudah lebih mampu, kadang-kadang yang muncul adalah arogan. Sombongan. Betul, dan ketika sombong biasanya akhirnya lupa semuanya. Betul, lupa dan akhirnya tidak punya kemampuan untuk lihat ke sekelilingnya. Oh, ternyata ini yang dibutuhkan. Enggak, dia akan bilang, ya mereka butuh itu karena saya begini. Saya butuh yang gini gitu ya. Ngomongin kemampuan nih chef. Kemampuan tuh menurut chef tuh bagaimana? Kemampuan untuk, kan kemampuan orang beda-beda nih. Dari kayak chef bilang, chef sebelumnya bukan, kayak jalurnya beda banget. Menurut chef tuh kemampuan tuh seperti apa? Kemampuan
kemampuan ini bisa kemana-mana ya. Jadi kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan dalam konteks yang seperti apa dulu? Kayak industri, ngomongin industri aja nih. Kayak industri berbisnis deh. Gitu. Kan banget bisnis tuh tricky banget ya chef. Terus kayak gimana sih cara manage-nya kemampuan chef tuh bagaimana agar bisa pede, kayak freedom kayak gitu. You have to Belajar terus ya chef. belajar terus, jangan pernah berhenti. Jadi kemampuan itu kan berarti kita punya intuitif ya dalam bekerja dimanapun kita berada. Selain skill yang sudah dipunya, berarti harus ada punya kemampuan intuitif untuk melihat di sekeliling kita apa nih yang sedang terjadi. Langsung juga untuk melihat bagaimana proses bisnis ini, apakah itu sudah jalur tepat atau belum. Ya seperti itulah. Tapi yang pasti ya jangan pernah menutup mata. Karena waktu kita menutup mata, menutup telinga, kita nggak akan pernah tahu gitu akhirnya. Kita membatasi apa yang kita ingin tahu dan kita dengar. Pada akhirnya itu juga akan membatasi kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik melalui ya itu tadi, melalui si bisnis ini, melalui si produk-produk yang dihasilkan. Oke, ngomongin bisnis lagi nih. Menurut chef, bisnis itu cara memanagenya itu bagaimana? Bisnis itu cara memanagenya adalah dengan tidak terlalu terikat dengan si bisnis itu. Bagaimana itu? Ini pengalaman pribadi kali Iya, ya. nggak apa-apa. Since saya adalah orang yang saya akan bilang bahwa saya orang yang sangat teknikal banget. Jadi saya akan bilang bahwa sisi bisnis saya itu agak tumpul. Saya akan bilang begitu simpelnya gitu ya. Gimana itu tumpulnya? Nah, jadi saya sangat attach dengan saya punya konsep. Oke. Jadi bisnis dan teknikal itu dua hal yang berbeda. Oke. Bisnis itu membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi, melihat, berubah, dan mengikuti. Dan kadang-kadang akan mengorbankan idealisme sedikit. Tapi untuk melangkah 10 langkah jauh ke depan. Itu bukan untuk mundur ya, untuk maju ke depan. Jadi itu sih yang harus apa istilahnya yang harus kita perhatikan ya. Jadi, nah, ketika kita terikat dengan sesuatu, kita melihat misalnya contoh Lady Eve misalnya. Oh nggak bisa Lady Eve, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak boleh. Akhirnya kan kita membatasi. Iya. Yang kita cari adalah bukan nggak bisa. Mungkin bisa, tapi kita harus aturnya seperti ini. Caranya. Betul, karena kadang-kadang kalau kita terlalu terikat, akhirnya bisnis ini nggak bisa berkembang. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang juga sebagai pebisnis kita harus ambil satu keputusan yang nggak populer. Contoh ya kayak saya di tahun lalu saya memutuskan untuk menutup satu outlet. Wah, apa tuh chef? Lady Eve juga. Oh, Lady Eve. Kebetulan kita ada satu outlet di Jakarta Selatan. Memutuskan untuk ditutup gitu. Oh, kenapa tuh chef? Nah, kalau dari sisi idealisme kita nggak tetap mengangkat karena still ada prospeknya dan segala macam. Tapi dari sisi bisnisnya kita melihat bahwa ini tuh sudah overwhelming dan semua orang sudah kecapean gitu. Lebih baik kita mundur dulu, kita tutup ini, kita fokuskan yang satu. Betul. Tapi kan mengambil keputusan kayak gitu kan nggak mudah. Benar, karena bisa jadi kamu ada keterikatan dengan tempat ini. Mungkin kamu ada keterikatan dengan orang-orangnya. Ya kan kayak gitu. Itu kan kalau untuk orang bisnis ini nggak makan, lu tutup aja. Gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi sebagai pebisnis satu hal yang kita harus ikutin adalah bukan maunya kita, tapi kita lihat apa yang dibutuhkan dari si bisnis ini supaya tetap berkembang dan nggak mati hanya gara-gara kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar. Menurut chef, kayak kan tentang kayak outlet tutup gitu ya. Kegagalan tuh perlu nggak untuk dalam hidup? Gagal atau berhasil tuh proses ya. Jadi cuma kadang-kadang gini, orang terlalu meng-highlight kata-kata gagal itu sebagai sesuatu yang buruk. Gagal itu nggak buruk. Gagal itu cuma hasil dari sesuatu yang tidak dieksekusi sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Jadi gagal itu adalah data. Hanya saja wajar dong kalau kita ngerasa sedih, malu, marah karena kita gagal, itu wajar. Tapi jangan terikat dengan gagalnya, karena gagal itu
cuma satu sisi yang berbeda dari berhasil. Betul. Berarti kita menemukan satu cara untuk membuat ini berhasil dari sisi yang gagal ini. Berarti kan yang dilakukan harusnya kebalikan dari apa yang, maksudnya gini, kalau kita berhasil misalnya gini, kalau gagal itu contoh satu, oh setelah kita teliti bahwa gagal ini terjadi gara-gara produk pensi yang dijual tidak tepat dengan si market yang ada. Berarti di satu sisi yang tidak gagal, berarti kan kesimpulannya adalah kita harus bikin produk yang tepat untuk di tempat itu. Oke. Itu kan data. Oke. Nah, data itu tinggal ditarik lagi lebih detail, produk macam apa yang cocok dengan daerah itu. Oke. Jadi kan akan keluarnya seperti itu. Jadi ketika kita gagal, jangan jadikan gagal ini sebagai apa istilahnya hasil akhir yang begitu aja. Tidak, jadikan gagal ini sebagai data untuk memperbaiki langkah yang ke depannya. Karena seringkali yang membuat kita ketakutan ketika kita gagal dan kita dipenuhi dengan semua rasa takut. Jadi akhirnya kita nggak bisa melihat bahwa gagal itu cuma hasil dari sesuatu yang kita nggak bisa eksekusi dengan baik. Wah. Itu aja sih. Oke, berarti berarti untuk contoh banget untuk anak-anak yang sekarang ya, Chef ya? Iya, sebenarnya karena gini ya, sekarang banyak banget anak yang gini ya, ketika mereka bikin bisnis, yang mereka tahu cuma satu, berhasil. Iya. Selalu ada dua sisi, berhasil dan tidak berhasil. Betul. Yang mereka tidak persiapkan adalah tidak berhasil. Udah kayak mikirin tidak. Iya, mereka sudah mikirin, jadi gini, punya bisnis itu konsisten dan komitmen. Oke. Konsisten, kita akan selalu balik lagi dengan kata-kata itu. Konsisten dan komitmen. Konsisten dan komitmen. Karena kadang-kadang ketika kita tidak konsisten itu, berarti kan kita tidak menjaga quality at the same standar yang sama ya, same place yang sama gitu. Jadi kita naik turun, lalu ternyata datanglah potensial customer gitu maksudnya. Dan ternyata karena kualitasnya turun, dia nggak jadi. Padahal dia siap bawa 1000 orderan nih. Oke. Contoh. Gitu, konsisten. Komitmennya juga karena dia ngerasa, aduh sayangnya maksudnya dia tidak punya komitmennya dalam artian gini, harusnya ini pakai standarnya A. Oke. Tapi dia tidak menghormati respect dengan dia punya komitmen, ya udahlah gitu maksudnya. Gitu. Jadi ya itu konsisten dan komitmen ini berteman ya, sangat berteman akrab gitu. Jadi ketika yang satu roboh, yang satunya juga roboh. Jadi itu. Dan mental juga perlu, karena pada akhirnya namanya jualan, kalau kita bisnis kan nggak tiap hari ya jualan itu buruk, dan tidak tiap hari juga jualan itu jelek. Oke. Bagus dan jelek itu akan selalu berdampingan kan. Jadi ada hari di mana itu bagus, ada hari di mana itu buruk, wajar. Jadi ketika kita punya komitmen bagus dan konsisten yang bagus, pada akhirnya akan ketemu jalan. Jangan cuma dinilai harus begini, harus segitu. Aduh, langsung baru sebulan udah mundur. Aduh, sayang banget itu. Malah sebulan belum ada prosesnya sama sekali ya. Betul, belum ada prosesnya. Karena kadang-kadang sebulan itu masih ribut dengan urusan-urusan yang sifatnya hal-hal kecil minor-minor yang ingin dibereskan, yang kayak gitu. Nah itu nanti 6 bulan biasanya akan butuh waktu 6 bulan 1 tahun untuk melihat realnya bagaimana. Dan ketika kita sudah punya data 1 tahun 2 tahun, nah di situ itu sudah ada pegangan yang valid buat kita. Oke. Wow. Itu pengalaman chef yang sangat-sangat, itu dari pengalaman pasti ya kan? Dari pengalaman. Jadi pengalaman yang ngomongin pengalaman nih, pengalaman yang menurut chef yang benar-benar diingat sampai sekarang. Benar-benar diingat sampai sekarang. Yang benar-benar berkesan. Semuanya berkesan kok. Salah satunya coba cerita. Aduh, kebanyakan ya. Yang berkesan apa ya? Yang kan banyak nih cerita nih. Salah satu yang benar-benar sampai sekarang kayak dalam hati chef tuh kayak, wah aku pengen ulang nih apa? Aku pengen ulang. Pengalaman yang berkesan. Saya bilang sih ketika saya men-set up bisnis, ini adalah pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena ketika awal saya men-set up bisnis ini, bisa dibilang ini adalah sisi idealisme yang sangat buta. Gimana tuh butanya? Buta artinya tidak memiliki mentor yang tepat, tidak memiliki mungkin teman berdiskusi yang ibaratnya sesama pebisnis gitu ya. Jadi berbeda feel-nya. Jadi
Jadi sangat berkesan adalah ketika tahun-tahun pertama setup itu luar biasa. Wah. Itu luar biasa banget, karena, dari orang yang sangat teknikal untuk menjadi orang yang berjalan di bisnis itu satu langkah yang jauh ya, Iya. gitu. Jadi itu tentu aja jadi ya buat saya sih yang sangat berkesan adalah di periode awal ketika saya men-setup si Mandy Evening Business. Wah, ngomongin kayak setup ini Chef, kayak udah berapa lama sih Chef dalam berkarir dunia dunia pastry kayak gini, bakery gitu? Saya start di 2002 ya. Wah, belum lahir nih saya. Saya belum lahir. Semangat. Oke. Saya start 2002, sampai sekarang di 2026 ya. Oh, udah 20 tahun lebih. 20 tahun. 24? Wow, Lumayan ya, nggak berasa 24. itu wow, itu berasa banget loh Chef bulan ini. Berasa banget. Mungkin periode yang paling berasa adalah ketika saya memiliki bisnis sendiri. Ya itu beratnya ya Chef. Itu yang paling challenging karena musuhnya adalah diri sendiri ya. Betul. Musuhnya diri sendiri. Di sini juga masalah ego juga, masalah kewajiban. Karena tuntutannya anak-anak harus digaji. Jadi itu sih ada beberapa halnya yang sangat-sangat berbeda ketika saya masih bekerja dan ketika akhirnya saya punya bisnis sendiri. Nah, ngomongin yang dua itu, perbedaannya apa Chef yang menurut Chef di dalam bisnis dan bekerja dengan orang? Bekerja mah gampang ya. Tinggal ikutin aturan aja pasti dapat gaji di akhir bulan. Bener. Iya kan? Iya. Tapi kalau you own the business, ini kan perkara satu, kita punya kewajiban untuk gaji orang, itu satu. Kedua juga perkaranya bagaimana caranya untuk membuat si kita punya klien itu punya keterikatan terhadap si produk yang kita jual. Betul. Jadi itu tuh nggak gampang. Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana untuk membuat si produk kita itu sustain di customer kita, tetap punya satu value, akhirnya orang tetap mencari, brand ini tetap terlihat. Dan itu punya usaha itu artinya kita ngurus dari A sampai Z. Dari mulai masalah manusianya sampai lampu mati, sampai listriknya nyala misalnya, sampai yang kayak gitulah. Jadi ada banyak banget sih yang beda. Boleh spill nggak? Kayak spill, kan spill bisnis ke dalam bisnisnya gitu kan, bedanya tuh kayak gimana Chef? Bedanya sih saya akan bilang bahwa bisnis ini ketika orang masuk ke dalam bisnis itu akan membuat the real karakter dari si person ini akan semakin terlihat. What kind of person you are. Jadi karena di satu sisi bisnis itu bisa jadi ujian hidup. Di situ akan terlihat ketika kamu menjadi istilahnya leader yang baik bagaimana, leader yang tidak baik bagaimana, ketika hal-hal seperti itu yang akan terjadi gitu maksudnya. Jadi itu tuh menguji kita untuk melihat seberapa intuitifnya kita, seberapa kapasitasnya kita. Karena yang kita handle itu bukan lagi soal bahan baku, tapi soal manusia, manajemennya, keuangannya, lalu juga masalah kreatifnya, belum lagi kalau sudah masuk ke area marketing and sales. Jadi banyak sekali elemen, sehingga ketika elemen yang segini banyaknya dibebankan dengan satu orang yang title-nya adalah owner, real karakter pasti akan terlihat seperti apa. Apakah orang ini tahan banting, apakah orang ini wise enough, apakah orang ini panikan, gitu. Apakah orang ini bisa menjadi good influence di dalam satu organisasi, apakah dia punya kapasitas yang baik ketika mengambil keputusan. Dan itu proses yang terjadi. Karena kita bisa jadi karyawan yang baik, tapi belum tentu kita bisa jadi pebisnis yang baik. Dan itu fine aja, itu wajar aja, karena prosesnya benar-benar berbeda. Oke, ngomongin karakter nih Chef. Ngomongin karakter. Untuk anak zaman sekarang, menurut Chef bagaimana untuk karakter di anak zaman sekarang untuk mencapai tujuan gitu?
Karakter anak sekarang ini mungkin karena balik lagi ya, hari ini kan kita berurusan dengan segala sesuatu yang sifatnya dunia bergerak dengan cepat, pergerakannya juga yang dulu informasi hanya terbatas di titik A, sekarang dalam waktu 1 detik udah nyampe di titik Z yang jauhnya jutaan kilometer. Betul. Jadi, apa yang terjadi adalah semua orang pengen sesuatunya cepet, instan. Oke. Anak sekarang harus bersabar. Harus juga bersabar ya. Jadi harus juga bersabar dalam artian gini, bahwa untuk mencapai karena gini, karena satu kondisi yang seperti ini akhirnya menciptakan suatu karakter di mana ketika mereka ingin sesuatu pengennya instan, cepat, dan langsung jadi. Betul. Sementara kalau ini kita masukkan di dalam, kalau ini ranahnya ya pekerjaan, berarti yang harus diperhatikan bahwa segala sesuatu butuh berproses. Oke. Kita taruh biji kacang ijo kan nggak langsung tumbuh kayak hari ini. Betul. Jadi dia butuh waktu untuk sampai akhirnya dia tumbuh berkembang, dia butuh environment yang bagus, dia butuh nutrisi, pupuk yang baik. Nah sama, jadi ketika nanti generasi sekarang juga yang sudah baru-baru ini akan masuk ke dalam dunia pekerjaan, mereka harus mau bersabar untuk menikmati prosesnya. Karena pada akhirnya proses ini yang akan membuat kamu layak, kalau dalam dunia saya misalnya layak untuk disebut sebagai chef. Contoh ya, kita balik lagi, atau layak untuk memiliki satu title profesional pada akhirnya. Karena proses waktu, pengalaman, ilmu dalam waktu yang certain period ini yang akan membuat orang ini menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Oke. Terus chef pernah nggak bertemu dengan orang yang menurut chef tuh kurang klop dalam dunia chef gitu? Kayak anggapan gimana ngomongnya ya? Kayak ini orang kayak not my gitu. Oh oke. Di dalam semua aspek ya, nggak usah dengan di dalam pekerjaan, keluarga juga ada yang kayak gitu. Aja kayak gitu. Jadi kalau ditanya pernah ketemu, pasti pernah ketemu ya. Karena gini, kita kakak adik aja belum tentu kita klop, Bener banget. kan bener, gitu. bener. Dan kamu aja belum tentu klop gitu. Gimana dengan orang yang kita tidak kenal, walaupun dalam satu dunia profesional yang sama, itu wajar. Wajar, karena balik lagi pengalaman hidup orang berbeda, proses orang berbeda, sehingga nanti pada akhirnya latar background-nya, latar belakangnya juga pasti akan berbeda, sehingga muncullah satu karakter tertentu. Jadi apakah sering bertemu? Ada. Apakah banyak? Ada. Gitu maksudnya. Apakah semua orang? Enggak. Gitu. Tapi pasti ada. Nggak mungkin. Nggak cuma di dunia ini, tapi di dunia ini juga sama pasti. Kan chef ini berbisnis di Lady Eve nih. Cara chef memanage karyawan chef yang kayak sampai tepatnya gitu, kayak dengan manage karyawan dengan baik itu kayak gimana sih chef? Memanage karyawan, satu yang pasti mesti kita lakukan adalah kita harus memilih leader yang tepat dulu untuk jadi tangan kanan kita. Karena tangan kanan yang tepat ini, leader yang tepat, supervisor contoh ya, dia akan jadi perpanjangan tangan kita sebagai leader, sehingga akan memudahkan proses komunikasi. Nah seperti itu. Nanti dari leader yang tepat ini, proses training yang tepat, juga proses training yang tepat juga harus dilakukan, sehingga kita punya satu kesamaan ide, oh itu harusnya begini, B harusnya seperti itu. Dan juga si anak ini juga pelan-pelan juga harus bisa kita delegasikan, kita punya pekerjaan, sehingga ketika memang dibutuhkan mereka bisa mengambil satu keputusan. Jadi jangan sampai satu organisasi itu idle hanya karena harus menunggu dulu misalnya ini enggak, tapi mereka harus kita berikan juga kepercayaan untuk bisa mulai Arahan yang baik. gitu. Ada nggak sih chef kayak karyawan yang kalau menurut chef nih karyawan yang rebel gitu ya? Karyawan rebel ada pasti ada kok. Tinggal handle-nya aja. Karyawan rebel itu kan ada beberapa faktor ya. Iya, maksudnya. Memang karena karakternya, berarti pendekatannya kita juga harus bagus. Cara komunikasinya kita, karena gini, sebagai leader, sebagai orang yang memiliki si pekerjaan nih ya contoh ya, berarti kan kita sebenarnya punya kesempatan untuk mensortir siapapun yang akan bekerja. Betul. Nah tinggal kita lihat adalah
potensi rebelnya ini apa is a good rebel atau bad rebel? Kalau ini masih good rebel, menurut saya sih nggak ada masalah karena itu style berkomunikasi kadang-kadang. Jangan dipaksakan. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu orang ini dan kita lihat ini bagus dan tidak menimbulkan potensi masalah, ya go ahead, go for it gitu, nggak apa-apa. Tinggal cara komunikasinya adalah ya kita coba untuk lebih bisa menangkap. Ingat, jadi leader harus bisa mendengar. Ya, itu aja sih. Keren banget, deep banget chef lu. Deep. Keren banget. Udah 24 tahun dalam berkarir ya teman-teman. Gila. Itu prosesnya sangat-sangat Panjang ya? panjang. Panjang. Karena saya sebenarnya juga rebel. Jadi kurang lebih itu kayak menghandle diri sendiri. Waduh gawat ini tapakannya gue nih. Tapi ada nggak chef dalam suatu pekerjaan nih, kayak chef menemukan hal baru yang jadi sifat baru untuk chef? Hal baru yang menjadi sifat baru. Iya. Hal baru yang menjadi sifat baru. Mungkin dalam proses bertambahnya istilahnya bertambahnya seiring bertambah usianya si Lady Eve ini, berarti kan bisnis juga menjadi lebih apa istilahnya membuat kita juga menjadi harus lebih wise ya gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada sifat baru yang akhirnya muncul antara saya yang hari ini dengan saya 10 tahun lalu, misalnya ada pasti. Itu pasti ada. Kayak gimana tuh chef? Kan kayak perubahannya chef kan udah pengalaman banget nih. Mungkin nggak panikkan ya, lebih tenang. Kalau besok ada apa dan gimana, misalnya gini nih paling gampang. Waduh, minggu depan gajian nih. Misalnya, contoh ya gitu. Uang di rekening cuma sekian nih. Waduh, gimana nih? Overthinking kan? Itu penyakit itu mau bisnis overthinking ya. Gimana? Kalau sekarang uangnya segini, minggu depan gajian. Oh ya udah, ya udah. Jadi maksudnya gini, kita lebih tenang karena kita lebih tahu how to handle it. Kalau dulu mungkin kita nggak ngerti ya how to handle it. Jadi semuanya tuh jadi kayak isu banget. Jadi akhirnya dipikirin yang sampai gimana. Padahal seiringnya waktu berjalan ya terbereskan dengan baik, nggak ada isu, nggak ada masalah. Tinggal lama pengalaman hidup aja dan namanya kayak pembelajaran hidup ya chef. Ya. Ngomongin pembelajaran hidup chef, pembelajaran yang berkesan di dalam diri chef kayak gimana? Pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup. Iya. Pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup buat saya ya bahwa pada akhirnya saya melihat Lady Eve ini sebagai salah satu faktor yang pada akhirnya membentuk karakter saya hari ini sih. Jadi maksudnya harus untuk lebih tenang, harus lebih percaya trust the process. Karena gampang untuk bilang trust the process pada waktu kita cuma ibaratnya gini, kita nggak diberikan tanggung jawab yang besar. Karena Lady Eve ini kan saya punya tanggung jawab yang besar ya. Saya harus memastikan contoh paling gampang adalah anak buah harus punya gajian segala macam. Jadi itu nggak mudah gitu. Jadi ya itu aja sih pembelajaran yang paling berasa. Wah, ngomongin Lady Eve nih. Menu apa yang menurut chef favorit di Lady Eve itu? Kayak menu kan banyak menu nih, menu yang pertama kali diluncurkan di Lady Eve yang favorit untuk orang-orang untuk pertama kali. Menu pertama kali itu startnya di brownies. Sebenarnya itu biasa. Oke. Yes. Tapi yang bikin brownies kita berbeda adalah kan kita pakai couverture. All couverture dan all with filling. Oke. Pada waktu itu ya kita punya 15 varian brownie, mulai dari lavender sampai salty popcorn. Oh wow. Jadi emang punya banyak rangingnya. Jadi kenapa pada waktu itu bikin itu karena simple aja. Saya waktu itu masih bekerja, jadi saya pikir kalau mau bikin sesuatu jangan yang dekor-dekor aneh-aneh. Jadi yang bisa dijual ketika bahkan saya tidak ada di tempat. Jadi yang akhirnya muncul brownies. Lalu produk apa yang berkesan buat saya kalau di Lady Eve? Eksplorasi Lady Eve ini tanpa disadarin ini menjadi showcasing saya punya curiosity terhadap bahan baku gitu. Maksudnya Lady Eve ini American style dan American style di sini kan
saya sengaja nggak ngambil Indonesian style ya. Jadi dalam artian ada punya tujuan tertentu karena everybody does. Orang itu kan bolong-bolong, sedikit, ya oke. Saya nggak lakuin gitu maksudnya. Tapi I do something yang memang berbeda gitu. Jadi yang saya suka adalah kombinasi sesuatu yang sifatnya bikin orang, oh bisa ya gitu misalnya. Contoh kayak tempe cake. Nah, tempe cake. Karena orang kan bingung kan, bisa. Yang mereka lupa adalah tempe itu kan kedelai. Kalau tanya bisa atau enggak, bisa. Tapi ilmu yang untuk membawa itu akhirnya bisa ada di meja kan ada banyak metode ya. Jadi metode itu harus kita pilih metode yang mana yang tepat. Nah seperti itu. Lalu juga pada akhirnya kita ngelihat bahwa oh iya berarti kreativitinya si Lady Eve ini lebih banyak ter-challenge karena we want to create something yang different yang di luar sana supaya orang itu mereka tahu bahwa mereka bisa enjoy sesuatu yang berbeda itu sama enaknya ketika enjoy produk yang umumnya. Nah, itu juga yang kita lakukan dengan kita punya cheesecake contoh. Cheesecake itu adalah salah satu produk favorit di Lady Eve ya. Dan kedengarannya kayaknya receh banget ya cheesecake. But ternyata banyak orang yang gak suka makan cheesecake karena berasanya terlalu enak. Nah, creamy. Betul. Makanya yang kita lakukan pendekatannya dari awal terhadap produk yang dibuat di Lady Eve adalah pairing flavor. Pairing teksturnya sehingga ketika orang makan gak cuma sekedar makan tapi ada journey-nya nih, menikmati. Jadi waktu dimakan yang kena asamnya dulu, waktu giginya gigit ada crunchy-nya sebetulnya nasinya keluar. Waktu ditelan lalu berasa nih aroma lavendernya, itu contoh. Karena ada oilnya semua. Jadi kita pengen meng-create journey dari si produk itu. Ngomongin journey nih chef, gimana sih cara chef membuat menu baru yang unik gitu? Kan pasti banyak proses gitu kan? Enggak juga. Gimana? Simpel banget. Gimana tuh simpel? Saya sombong orangnya. Kalau buat saya makanan tuh memori ya. Thanks God-nya adalah saya punya satu blessing di mana buat saya cepat untuk catch up di idea untuk mengeksekusi sesuatu. Karena balik lagi cara berpikir itu tadi saya bilang saya terbiasa untuk berpikir itu nyebrang dari batas gitu maksudnya. Jadi waktu orang bilang nggak mungkin, saya bilang mungkin ya. Tinggal bagaimana caranya, nah itu aja sih. Jadi kalau ditanya gimana saya bisa segampang itu gitu, itu aja sih, simple. Berarti kayak cara misalnya untuk chef buat menu baru tuh seperti itu ya? Iya, karena dessert is a memory, berdasarkan memory saja. Wah, oke. Untuk ngomongin memori nih, untuk Lady Eve apa yang chef sampaikan dalam brand Lady Eve ini? Brand Lady Eve ini adalah brand yang saya akan bilang bahwa sisi Lady Eve itu adalah sisi kreatif. Itu sisi art saya gitu maksudnya. Sisi kreatif di mana ketika dessert itu gak cuma sekedar dessert, bukan sesuatu substance yang hanya sekedar manis dengan gula, no. Tapi ini adalah exploring. Ini adalah journey sehingga ketika orang menikmati gitu, mereka punya satu curiosity yang akhirnya bisa terobati. Penasarannya terobati atau satu journey yang membuat mereka penasaran sampai akhirnya oh bisa, oh matching, oh begini ya caranya untuk menikmati. Nah seperti itu. Oke, dan terakhir nih chef, apa kata-kata yang untuk chef sekarang, kayak untuk diri sendiri chef sekarang, untuk mengingatkan diri sendiri? Trust the process. Wow, that's it. Sesimpel itu. Emang sesimpel itu ya? Sesimpel itu, tapi jalannya berat. Ya dengan kata lain yang cuma kayak trust the process ya chef. Temanya cuma satu, apapun yang kita mau lakukan hari ini, don't rush it. Take your time. What's the process? Oke, sebelum kita mengakhiri nih chef, kita ada games. Oke, games. I love games. Oke, gamesnya itu kayak tentang testing. Oke. Tutup mata. Oke, blind test. Nah, blind testing. Kalau misalnya chef kalah, jadi kayak kalau salah, you wrap it. Gitu. Oke, let's see. Oke, sudah siap tips? Mau apa? Nah, ini Buka aja ya. Mau buka mata atau cium atau cuman buka mata? Kan nggak ada bedanya kan?
Ada kelihatan. Nggak, rules-nya adalah chef nggak boleh dirasain. Kalau buka mata, Oh, oke. kalau buka mata boleh di serve. Oke, berarti pilihannya konten aja. buka matanya boleh. Karena saya baru dapat gigi nih. Mulut saya berasa caramel. Boleh ya. Oke. Di sini ada 15 bahan pastry, tapi ada satu yang bukan bahan pastry. Pasti kalau chef kan udah ibu-ibu nih. Tahu dong, boleh. Oh, no, ibu-ibu jangan gitu. Ada satu udah lomi. Aduh, oke boleh. Dari sini deh chef. Oh, gitu. Iya, dari chef harus nebak kalau chef salah. Boleh pegang dong. Boleh pegang. Semuanya harus ditebak. Harus berapa yang salah? Oh, oke. Boleh nggak boleh ngaca? Boleh, Cak, boleh. Nanti kalau chef nebak langsung Iya, tapi nggak boleh rasa kan? nggak boleh. Pagi. Oke. Harusnya sih kayak oregano, tapi baunya itu sudah mulai stol. Oh, biasa, doyan mereka. Sebentar ya. Rosemary atau thyme ya? Coba. Kalau semua nanti jawab ya. Oh, ginseng. Salah ya. Kenapa dilihat? Kan udah. Ya, Wanginya udah gak fresh ya? wanginya nggak fresh. Iya. Itu kita dari dapur. Ah, licik ini mah. Kan udah games ya teman-teman ya. Urapnya belakangan aja kan mesti ngetes. Nah. Berarti satu ya nih, ada satu nih. Ya, oke. Itu masa aku itin lagi. Ini kayak mayo. Benar. Ya kan boleh dilihat tuh penasaran. Jangan di ini dulu ya, jangan di Ah, spill. jangan dia itu dulu, nggak apa-apa. Coffee, Oh, wow. kakao, cheese. Wah. Satu kayak margarin yang I don't like the smell-nya kayak BOS ya. Ini margarin Duben, warnanya kuning. Ini kayak Buttercan sih ya. I don't know what kind of brand, tapi Buttercan. Kalau ini susu powder apa ya? Kasar sekali. Pinggirin dulu. Ini kapsul. Oke. Ajinomoto ini harusnya baking. Nggak tahu saya nggak bisa cium smell-nya. Antara baking soda, baking powder. Baunya suspicious. Ini maizena. Nggak boleh intip ya chef. Nanti kita salah ya. Ini tepung terigu biasa. But this one similar ya. Ada 2 jenis tepung. Iya. Harusnya ini maizena.
Ya, sini, aduh, kotor ya, Mbak? It's okay. Wow. No, apa, it's okay. Oke, ada baking powder. Itu yang sulit ya. Iya. Nggak boleh dirasa sih ya. Iya, tidak boleh. Atau chef pengen tujuh mata? Enggak lah, cuma juga udah diliatin. Oke, baking powder. Oke, baking soda. Harusnya ini susu powder. Ini nggak ada smell-nya ya? Harusnya ada rice flour di antara ini. Coba kembali namanya sini, coba salt. Iya, mana saya ingat. Coba. Oke. Tuh. Yes. Yes. Udah apa? Udah lah, lihat. Jangan. Oh, udah lah, udah dilihat. Benar. Dia kan salah kan? Salah mana? Sebut. Ini mayo kan? Mayo cheese. Mayo? I don't know. Oh, sorry. Cheese spread. Apa? Nggak tahu cheese spread. Something saya. Iya, betul. Betul. Ini betul ya? Benar. Ini? Salah Jindan. Betul. Ini benar, kopi. Tapi benar. Ini coklat. Ini blue band. Wow, itu keren banget sih, chef. Oh, blue band kan dimana-mana rasanya sama. Tapi keren loh. Ini baunya signifikan banget. Sampai sebut merek. Itu juga sas ini. Ini masih disaskan. Blue band. Ini kayak butter can, tapi kalau butter can dia sudah dilelehkan. Cuma nggak ada baunya. Gak ada warna butter. Iya, that's why. Iya, tapi warnanya gini. Masalahnya saya nggak pernah berusaha. Saya nggak pernah pakai barang kayak gini ya. Jadi saya have no idea. I don't know what is this. Ding 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 ding. Karena kalau dia butter can, dia wanginya akan sangat wangi sekali. Ini wangi yang nggak ada, tapi dia punya tekstur seperti butter oil substitute, something seperti itu dia punya tekstur. Dan to be honest, saya memang nggak pernah pakai bahan seperti ini sih. So I have no idea, but I will put it here since ini sas buat saya. Ini kan tadi udah ya, Parmesan cheese. I think this one. Tadi saya sebut ini milk kan ya? Iya. Milk. Tadi ada yang tepung mana ya? Ini tadi yang chef tepung. Ah ya, ini tepung. Saya tinggal yang 5 itu sas. Yang chef masih memikirkan. Oh, oke. Ada yang icing sugar. Antara icing sugar, tapi kalau donat dusting dia pasti punya tekstur agak paksa. Wow. I don't know, this is mungkin ini icing sugar sih. Betul sih, saya taruh di sini, saya nggak gitu yakin. Ya Allah, ini caption. Ini maizena.
Ya, pastry juga kayak melihat bahan gitu jadinya, tekstur bahan. Oke. Iya, teksturnya ini loh. Sayangnya saya nggak bisa nyobain juga. Chef memutuskan untuk membuka mana. Iya, Kalau untuk mata bisa. Merasakan. iya kalau nutup mata bisa ini, karena ini tekstur banget. Namanya tekstur ya teman-teman. Oke, like I care ya pokoknya. Oke, ini baking soda. Ini Oke, Oke, ini udah fix nih, Chef. udah. Yang ini, Itu jinten kan? Udah yang mesti ini salah. Yang ini yang bukan Itu ini yang belum ya. Ini butter oil Boleh substitute. tangannya? Oke. Oke. Satu salah. Satu yang salah nih ya. Kita cek ya. Oke, yang ini. Mereknya yang tadi Itu butter butter blend. blend. Benar loh. Oke, Ya, oke. Ada substitute sama. Oke, berarti udah benar ya. benar sekali. Itu yang salah. Ini soda kue. Oke. Tadi Chef bilang apa yang ini? Baking powder yang ini ya, kalau saya bilang. Benar. Oh, ini gula halus. Gula halus. Dua. Kita roll. Ini tadi Chef bilang baking Powder ya? soda kue. Salah 3. Salah 3. Oke, yang ini Nggak tahu tuh apa. maizena. Benar, Chef. Maizena. Ini benar Chef maizena. Tadi ada yang rice ini ada dia Chef. Benar. Tapi itu tapioka. Oh, tapioka. Salah 4. Apakah ada yang bisa mengalahkan? Oke. Dan yang ini tepung terigu benar tadi. Yang vanili tadi ini. Vanili tadi yang Ajinomoto. Chef bilang. Oh, Vanili. Chef coba cium wanginya. Nggak pakai. Oh, rasanya nggak pakai begini. Chef bilang bener-bener. Oh iya, aku nggak iya. Aku tadi yang ini cuma dilihat doang ya, nggak saya cium ya. Benar-benar. Ini oke. Salah 5. Oke. Ini dia bilang Ajinomoto tadi. Sampai emang kelihatannya mau kilat. Iya kayak Ajinomoto kayak zaman dulu kue jadul kan dia pakai bubuk ya. Tadi soalnya yang itu sama sekali nggak saya smell sih. Udah, dan salah 5. Oke, antara 5 ini benar aja. Dan dari mayo ke cheese spread. Benar ini. Yang bikin kaget dia ngeliat kayak itu lagi. Oh my god. Iya, ini lagi langsung. Kelihatan banget ya. Itu kelihatan banget Ragi. Kamipan. Oke. Nggak bisa ngerti ya. Dia susah berapa? 3 dong, 4 ya. Jago. Jago. Kalau kayak gini ya. Thank you Chef udah hadir di podcast kita. Udah jadi tamu kita. Kita nanti misal ini kita bakal podcast lagi ya Chef kalau misalnya Chef ada waktu. Sure, no problem. Nanti kita tunggu di Lady If. Oke. Kita bakal berkunjung ke Lady If. Sip. Oke, thank you Chef. Thank you, terima kasih. Bye bye guys.